lah ya, buat pijakan ke tanah lo yakin lah ini nggak akan selip gitu. Lalu ada trekking pole. Nah ini gue kebetulan tuh banyak nih kompas nih coba ada apa nih kebetulan di sana. Gue jelasin yang sebelah sini, terus lanjut ke sebelah sini itu untuk alat-alat masak apa aja sih. Nih pertama nih ini lu harus bawa nih gitu. Untuk dari modelnya sih macam-macam ya, nanti gue buka ada di situ juga. Untuk daripada gas portable nih ini nih. Nah nih lu harus beli atau lu bawa nih, jangan sampai lupa, karena lu kalau bawa kompornya doang nggak bawa ini percuma ya kan, mau pakai apa, mau kayu gitu. Nah ini lu harus bawa nih, lu harus perhatikan ini ada isinya nggak, kan terasa nih kalau ada isinya gitu. Yang setahu gue sih kalau lu pengen hemat ini bisa diisi ulang gitu, cuman ada alat tambahannya dan ada caranya lah gitu. Cuman lu harus tahu juga, lu harus punya timbangan gitu, jadi biar apa nggak melebihi daripada kapasitas tampung daripada gas portable ini nih gitu. Ini murah kok kalau ada di nah gue baru sampai ini ya, tadi gue jelasin daripada fungsi daripada kompor gitu. Nah ada apa lagi sih sampingnya nih, ada fuel bottle ini untuk daripada lu bawa bahan bakar tambahan gitu. Nah di sini ada tertera nih untuk apa aja sih penggunaannya, fungsinya gitu. Untuk biasanya digunain fuel bottle itu untuk bahan bakar tambahan seperti spiritus ataupun minyak tanah atau bensin, sesuai dengan lu mau gunain untuk apa gitu ya kan. Nah ini lu taruh, dan materialnya juga kuat, ini aluminium alloy gitu. Jadi nggak akan terjadi kebocoran, dan pasti ini alat udah uji tes gitu ya kan. Nah ini fungsi dari fuel bottle. Ini fuel bottle kalau lu pengen pakai, ini ada kompornya, ini yaitu kompor spiritus juga, materialnya dari aluminium juga. Ini bisa lo jadiin backup apabila kompor lo ini ada trouble, jadi lo kondisi pasti panik kan kalau alat udah nggak bisa. Nah plan lo kedua, nah ini lo bisa gunain kompor spiritus ini. Juga bisa digunain apabila lo udah buka tenda, keadaan dingin, suhu tubuh lo dingin, nah lo bisa pakai untuk lo isi daripada spiritus itu dari fuel bottle itu ya kan. Nah bisa isi di sini, atau minyak tanah gitu. Kalau yang mau mendesak minyak tanah lo bisa isi, lo bisa taruh, lo setting nih ada tatakannya, lo taruh di meja lipat kayak gini. Lo habis sudah makan udah segala macem, lo pengen ngobrol-ngobrol cantik di dalam tenda sama temen atau pasangan lo, nah sambil ngelihat pemandangan sekitar atau di luar, lu bisa nih buat ngangetin badan daripada lu capek gitu kan, bikin api unggun gitu kan, belum lu nyalain badan lu udah lepek. Yang ada lu kedinginan juga. Nah mendingan lu bawa kayak gini nih, kompor spiritus gitu. Ini apa, gue sekali jelasin, ini tuh tali jemuran gitu. Jadi gue bawa kenapa, kalau gue kan orangnya males ya untuk bawa jaket, baju lebih gitu. Gue biasanya kalau udah melakukan perjalanan pendakian atau penjelajah, gue hanya bawa paling baju 2 untuk salin, dan dalamannya paling 3 gitu. Dan kalau emang waktunya lama kan gue nggak mungkin kan bawa banyak gitu kan. Masa harus satu lemari gue taruh sini, enggak, yang bener aja lo, gila. Nah makanya gue bawa ini. Kalau cuaca lagi bagus, matahari lagi bagus, nah tinggal gua bentangin, tinggal gua jemur gitu. Untuk daripada pakaian atau handuk atau apa yang basah gitu. Nah ini lanjut, ini ada tempat lor gitu. Ini isi 12, biasanya ada juga yang isi 6. Nah kenapa gue bawa, untuk ya itu naruh telur.
masa naruh biji kelot lu di sini. Nah itu tuh biji kelot, biji karet ya, jangan jorok lo. Kalau lo tahu tuh biji kelot, biji karet mainan orang dulu gitu. Gue jelasin dulu ntar salah paham. Nah nih telur bisa lu sesuaikan, lu mau kalau lu beregu istilahnya sampai lebih daripada 3 orang lu bisa bawa yang 12. Kalau misalkan lu cuma berdua ya lu sesuaiin lah, lu paling bawa yang, gua sih biasanya bawa yang isi kapasitas 6 gitu setengahnya. Lalu nah ini kompor, ini kompor, ini bukan tusuk gigi nih dalamnya, ini kompor nih, cuman ini baru pinnya. Nah pasangannya lawannya ada di sini di cooking set ini gitu. Nah cooking set gue juga biasanya kalau gue bawa cooking set yang istilahnya ribbon gitu, kalau gampang gue packing juga, dari manajemen packingnya juga nggak makan tempat banyak. Nah ini gue taruh di sini gitu, udah gitu ada tasnya lagi, ada tempatnya, jadi gampang gitu. Nah ini isinya apa aja daripada cooking setnya, jadi set-set daripada untuk fungsi. Nah ini nih bukan kekasa nih. Jangan lu kira ini perban, ini buat penanak nasi gitu, supaya nasi kalau gua sih ya, kalau sebenarnya penting gak penting gitu ya, ini juga gua bawa juga penting buat survival, yaitu mengganti kain kasa atau daripada perban. Nah ini juga bisa gitu. Kalau gua biasanya males sih, gua langsung masak nasi, langsung gua masukin nasi ke wadah yang ini di paling bawah, tinggal gua isi air, gua takar ukurannya, udah gua masak aja. Tapi pasti ada sih kerak-kerak di bawahnya. Nah ini dalamnya itu. Nah apalagi coba ayo bantu prok. Nah ini gelas dari rubber silikon gitu. Nah nih gelas zaman sekarang. Nah dulu konvensional gini nih canggih ya. Nah sekarang ada yang begini. Semakin perkembangan modernisasi maka ada alat-alat kayak gini belas. Nah nih jangan lupa nih, lu jadiin satu, lu naruh juga kalau ngebuka-buka gini harus lu satuin gitu, jangan sampai lu lupa nggak ke bawah. Nah ini apa nih, mangkok. Ini mangkok sama materialnya karet silikon. Nah ini biasanya gue bawa 2 gitu. Ini juga bisa gue pakai buat makan nasi juga. Jadi biasanya gue kan orangnya kalau packing tuh pengen yang simple gitu. Nah, fungsinya bisa gue doublein gitu. Jadi gue sekali kayu 2-3 bulan terlampau gitu. Nah ini sama portable gas. Nah ini beda model dan beda juga alat untuk penyambungnya gitu. Jadi kalau lu pengen bisa digunain pakai yang selang itu tuh, nanti gue jelasin. Cuman ada adapternya, tinggal lu pasang ke sini. Nah ini pin ini shield pelindungnya, tinggal lu puter gini untuk aplikasinya. Nah lu puter gini velas, tinggal lu puter. Nah ini juga bisa direfill daripada isinya. Sayang kan lu cuma beli sekali lu buang gitu ya, kita sadar lah kita bukan sultan ya kan. Nah makanya bisa diisi ulang. Tadi gua jelasin ada alat adapter tambahan lagi, jadi lu harus tahu teknisnya juga sih untuk isi ulang. Yang pasti lu harus ada timbangan, jadi antara berat massa daripada wadah ini dan berat jenisnya lu tambah gitu. Berat isinya kan 220 gram. Nah berat massa jenis wadahnya ini berapa, tinggal lu hitung gitu. Berarti timbangan itu tinggal lu tambah gitu. Nah ini pinnya, ini portable gas, ini canister. Dan ini biasanya sih ada gua beli di online shop gitu, di toko online. Nah itu coba aja lu cari-cari. Untuk dari harga juga biasanya variatif ya, sesuai daripada budgeting lu gitu. Nah ini gasnya, pelindungnya jangan lupa. Terus ini isinya lagi yaitu untuk masak nasi, atau enggak lu
orang kan, misalkan lu bertiga atau berempat atau berenam, nah lu bisa langsung masak banyak di sini gitu. Lu bisa masak bubur kacang segala macam ya, inspirasi lu aja lah ya. Nah ini gue packing lagi, gue udah kasih lihat apa aja sih dalamnya. Nah nih gue biasanya dalamnya ini kanister, mangkok, dan ini rubber nih yang gelas gitu. Tinggal kain kasa, jangan kayak pernah kali kain kasa lagi. Jangan lupa lu masukin. Nah lu packing lagi di wadah, di tasnya, tinggal lu tarik ya gak? Udah lu siap untuk lu bawa untuk penjelajahan atau pendakian gitu. Lalu di sini ada kompor juga nih. Kompor gue ngenalin jenisnya ada banyak ya, jadi lu bisa milih tuh yang cocok buat lu apa, yang untuk dari segi packing atau dari segi fungsi gitu. Tinggal lu pilih deh tuh dari segi harga, oh cocok sama gue yang ini nih. Nah ini baru dikit sih, banyak lagi modelnya. Nah ini kompor selang, ini juga bisa digunakan yang di tadi di kanister, ada juga yang di gini nih, yang model tabung gini nih. Ini bisa digunain gitu. Tinggal adapternya lu pasang, tinggal lu setting kaki-kakinya, lu taruh wadahnya di atas, sudah tinggal lu nyalain, bisa lu masak gitu. Ini kompor selang, gue packing lagi. Nah selanjutnya gue akan menjelaskan ini nih, sampingnya nih. Ini apa sih? Lu bingung apa pada nih? Nah, kalau gue baca seasoning battle set, jadi untuk daripada bumbu penyedap gitu. Sekarang keren ya, udah ada satu set gini. Kalau gue dulu bawa cuman pakai plastik untuk es gitu, es batu. Khawatirnya bocor aja kan kalau kedesek-desek. Nah sekarang gue lihat ada yang unik nih, gue lihat ada yang baru. Nah gue gitu, kalau gue lihat ada alat-alat baru di online shop atau di toko gitu, gue lihat, nah kira-kira wah ini boleh nih gue dari fungsinya oke nih gitu, dari kenyamanannya oke, gue beli gitu. Nah ini buat bumbu-bumbu yang liquid, yang botol kayak gini, ini nih dalamnya. Nah ini ada 4 botol kayak gini. Nah ini untuk wadah-wadah kayak gula, garam atau penyedap lainnya. Nah lo bisa taruh di sini gitu. Atau kopi. Nah, gula dan kopi juga termasuk alat P3K ya, untuk lo kalau misalkan luka gitu, terus lo nggak bawa betadine dan segala macamnya, antiseptik. Nah lo bisa gunain nih antiseptik dari alam, yaitu gula dan kopi gitu. Tinggal lu taruh di luka lu, bisa nanti merapat lagi gitu. Isinya ini 2, dan yang model botol gitu itu ada 4 gitu ya. Tinggal sleting oke, tinggal lu bawa bumbu nasi goreng, bumbu pecel, serah lu deh. Udah bawa aja tuh sesuai kebutuhan lu. Nah ini itu sleeping bag salah kan gua tuh. Nah ini matras gitu. Ini matras aluminium foil materialnya, dan di untuk kenyamanannya, untuk empuk lo kalau penggunaan ini ada bubble wrap gitu di tengahnya, model-model untuk packing gitu, cuman ini luarnya aluminium foil gitu. Kenapa gue beli ini ringkas, gampang di packing, dan untuk dari masa jenis untuk beratnya sendiri tuh ringan gitu. Nah ini gue bawa, biasanya gue bawa buat alas daripada tidur, selain yang model karet kayak gini yang konvensional yang lama gitu. Nah ini ada sleeping bag, ini materialnya dari polar dalamnya gitu, dan luarnya polyester gitu ya. Ini untuk ada di keterangannya untuk sampai bisa menahan suhu dingin sampai berapa, ada keterangannya 15 sampai dengan, untuk kenyamanannya sampai dengan 15 derajat Celcius gitu. Untuk batas maksimumnya yang ekstrimnya itu sampai dengan -7. Cuman kalau kayak polar gini nih, tipis ini gue beli ya budgetnya lumayan murah
murah gitu, cocok di gua untuk, karena kan gua melakukan pendakian saat ini belum sampai penjelajahan, belum sampai ke subalpin atau alpin ya, gua baru sampai Montana submontana gitu. Nah makanya gua beli yang sesuai gua sering pakai, jadi gua nggak mau bajir gitu. Dari segi budgeting gua bisa buat keperluan lain. Nah gua beli yang ini nih, yang dalam bahan dalamnya polar gitu. Ini untuk yang limitnya bisa sampai 5 derajat di sini gitu. Keterangan ini sih kayaknya sih nggak 100%, cuman ya bisa lah buat cover di gunung-gunung sampai kayak Semeru gitu, bisa kayak Merapi, Merbabu dan Jawa Tengah sana bisa gitu. Ini sleeping bag. Ada juga yang bulang gua kebetulan gua belum punya ya. Nah bulang itu untuk bentuknya sama, cuma material untuk daripada innernya itu, tengahnya tuh dari bulangsa gitu. Nah itu biasa digunain, yang setahu gua dan gua pernah lihat punya teman-teman gua gitu, kerabat gua, itu biasa digunain untuk vegetasi ketinggian di udah bisa cover suhu itu di subalpin sampai alpin gitu, itu bisa. Kalau untuk di Gunung Gede, Bangrong itu cocok juga itu lu nggak usah pakai pelindung apa-apa lagi untuk sebelum lu tidur. Nah tinggal pakai sleeping bag yang bulang, bisa lu gunain, itu udah hangat banget, itu udah PW lah, udah nyaman gitu. Nah ini lanjut yang ke merah, ini ada isinya sleeping pad atau bantal tiup. Nah ini gua beli, kenapa? Karena dari segi kenyamanan juga harus gua untuk kualitas tidur gua. Nah ini juga untuk manajemen packing, nggak makan tempat banyak dan juga istilahnya adjustable, gampang digunain gitu. Nah ini makanya gue beli nih gitu. Ini untuk dari segi brandnya ya masing-masing lo lah, lo bisa pilih, banyak tuh sekarang pilihannya. Nah ini lo bisa beli di online shop atau di toko outdoor, nah bisa lo cari gitu. Kalau lo ada budgeting lebih untuk melengkapi daripada alat-alat lo yang udah ada, nah untuk kenyamanan lebih nyaman lagi lo gunain, bisa lo beli sleeping pad gitu. Sebenarnya sesuai kebutuhan lah, kita nggak bisa adjust segala macam, semua alat pasti ada fungsinya gitu. Nah ini apalagi dalamnya prop bantu. Nah ini ada sarung tangan dan kaos kaki, nah yang tebal ya, untuk lebih nyaman lagi. Kalau gua merasa gua kurang hangat, nah gua bawa nih gitu. Kalau gua istilahnya, gua juga harus ngukur gua jalan ke daerah mana, dan nanti gue sesuaiin gitu bawaan gue apa aja gitu. Jadi kita harus bawaan tuh kita perlu diukur ulang ya, kalau susah banget gue ngomong. Diukur ulang dari segi fungsi dan dari kenyamanan tuh, dari keamanan juga lo harus perhatikan. Ini juga, nah ini wadah-wadah gini nih gua beli, kenapa? Karena gua untuk mengurangi daripada penggunaan berlebih dari plastik. Nah kita juga harus mawas diri gitu, jangan sampai kita nggak bebani alam mulu gitu. Kita main buang sampah sembarangan, yang gua lihat di lapangan begitu, penggunaan daripada tadi tisu basah itu. Nah lu harus bijak lah lu sebelum melakukan pendakian atau penjelajahan yang gak jelas. Gue yakin sih sobat-sobat gue yang sana sih udah pada mumpuni gitu, daripada segi menjaga keseimbangan alam yang gak jelas. Nah nih gue biasa gunain ini. Nah gue lupa nih gue bawa trash bag, itu juga penting buat trash bag. Apa? Untuk lo selesai melakukan pendakian dan lo turun atau lo perjalanan melihat sampah, kalau lo bisa dan selagi lu masih banyak tenaga gitu, kenapa sih nggak lu bawa gitu. Gue tuh sering melihat, ya bukan menyalahkan juga sih, memang harus, yaitu kita sebelum melakukan pendakian kita harus mencari tahu juga, jangan cuma kita melihat pemandangan indah terus cerita kita lihat dari vlog atau dari media sosial, wah keren ya gitu, tapi kita luput daripada lu perhatian daripada alam itu, karena lu udah bersyukur, lu udah dijaga sama alam gitu. Sebenarnya kita
kata-kata menjaga alam tuh salah, kita itu dijaga gitu. Nah kita yang harus mau sendiri berterima kasih gitu. Nah makanya gua bawa wadah-wadah plastik ini gua beli lagi gitu untuk yang bisa beberapa kali pakai gitu. Nah itu sih yang harus lo perhatiin, itu gua harus tekenin banget sih itu, karena gua ngeliat di beberapa gunung dan lapangan gua sampai miris gitu ngeliatnya, kok beda banget gitu sama istilahnya. Gua suka sedih tuh mereka menuliskan titel dirinya pencinta alam, tapi daripada kaidah kata-kata pencinta alam itu mereka tuh kurang memahami gitu secara mendalam. Dan daripada apa sih aktivitas lo menjelajah mendaki itu luput gitu, tujuan lo tuh ke menjelajah tuh ngapain gitu. Kalau ada yang banyak sebut sih ya tadabbur alam memang benar gitu, cuman ya lo harus bijak lah, jadi harus mencari tahu dulu gitu, bukan dari hanya segi fungsi alat-alat ini, tapi dari mindset lo dan diri lo gitu, benahi gitu. Itu sih gua harus sering pesen gitu sih. Nah ini juga ya gua sampai lupa tuh, gua ngoceh mulu kan, ngebacot. Nah nih ini isinya handuk nih, juga bisa jadi selimut gitu untuk meringan badan lo. Kalau misalkan lo setelah pendakian basah kuyup, lo mau ganti pakaian, lo bisa keringkan. Dan kalaupun nggak buat digunain, lo bisa jadi selimut gitu ya, tergantung imajinasi lo dan keperluan lo lah. Nah nih bantal diuk gue beli kenapa, untuk balik lagi kenyamanan kualitas tidur gua, karena ya namanya kita menjelajah atau melakukan pendakian tuh perlu daripada kualitas tidur lo. Jangan sampai lo begadang sampai larut malam lupa akan kondisi fisik lo, nah ntar menyengsarakan diri lo dan orang lain gitu yang udah gue temuin gitu. Makanya gue harus pesenin gitu ya, istilahnya kejadian-kejadian yang di depan mata gue yang udah gue tangkep, nah gue harus sampaikan gitu. Bukan gue merasa so bijak, tapi gue istilahnya tugas gue lah, gue sebagai yang buat konten seperti ini, gue juga harus menyampaikan apa yang harus gue luruskan gitu, supaya nggak berlanjut kesalahan-kesalahan gitu ya. Dan kan sayang juga ya kalau alam rusak ya, karena ulah kita. Nanti lo bercerita sama anak cucu lo, misalnya anak cucu lo tinggal dapet dongengnya doang gitu, gedung segini doang, mah itu itu namanya pohon alamanda gitu, atau elang Jawa gitu, pohon Jawa. Nah jangan sampai cuma bisa ngelihat daripada fotonya doang gitu ya, dan cerita dongeng kasihan kan, nggak bisa nikmatin kayak kita ini. Mumpung masih bisa kita lestarikan, kita bukan menjaga gitu. Gua luruskan lagi ya, kita mau cara diri kita bersatu. Kalau bisa kalau punya komunitas atau apa, lu adakan gitu hal-hal positif, dan mencari agenda untuk organisasi atau komunitas lu adakan operasi semut gitu di gunung ini. Istilahnya lu sering lewat kotor, menyalahi aturan lah, daripada perundang-undangan, daripada Taman Nasional atau Balai Besar Taman Nasional itu. Lu harus bantu juga petugas, karena petugas kan minim gitu. Nah ini juga ada balik lagi gue jelasin sarung tangan gitu ya kan, untuk apa, daripada lu agak stabil, jadi lu nggak sampai terkena hipotermia gitu. Hipotermia kenapa terjadi, karena daripada kurang pemahaman gitu, balik lagi kurang pemahaman atau teknisnya yang punya gitu. Jadi bisa apa aja yang menyebabkan, nah itu harus dicari tahu juga ya. Itu kan karena sering terjadi, gue juga pernah nemuin gitu, pernah ngebantuin. Dan yang paling gue miris itu satu di dalam satu tenda, mereka satu tim yang masa temennya udah mau mati, udah mau sekarat, udah matanya sampai putihnya doang. Yang satu aja dia ada 2 tenda, yang satu tenda jadi 5 aja, sampai gue istilahnya udah kata kasar, maaf ya, gue baru kali ini gue gitu. Makanya gue sering heran, beberapa tahun belakangan ini sering terjadi gitu, orang-orang yang luput daripada pesan pendaki itu harus makan barang-barang paling barang-barang, lu harus
yang menjaga gitu. Nah itu tuh yang harus lo dapetin. Nah itu gua tulis banget sih udah sampai begitu. Gua juga lepek badan, keadaan gua lepek berdua sama temen gua sih kebetulan udah keadaan hujan. Kebetulan itu waktu kejadian di apa di Surya Kencana. Nah itu lagi musim hujan kayak sekarang ini. Gua temuin mereka maghribnya minta tolong segala macam kan. Biasa gua kirain memang keadaannya itu memungkinkan untuk membantu. Ternyata tenda mereka yang satunya rubuh, nah yang masih berdiri ada orangnya kurang lebih 6 orang gitu. Nah mereka cuek aja ya, sedangkan yang itu tuh temannya gitu. Gua orang lain gitu, kenapa dia pada cuek gitu kan? Kalau kenapa-napa ya juga lah ya sampai meninggal kan itu tanggung jawab daripada temennya juga gitu. Mana solidaritas lu, di mana filosofi daripada pendakian berjalan bareng-bareng gitu. Nah itu sampai didiemin, udah gitu temannya nggak tahu, dikasih minum air jahe segala macem, ya udah pasti nolak lah. Udah sampai mau gigil, udah mungkin suhunya udah badannya gue pegang udah lebih daripada batas maksimum, udah nggak bisa. Nah gue nggak punya alatnya juga, gue minim, gue pengen gue suruh diriin tenda juga nggak memungkinkan lagi. Mereka juga minim, gak bawa istilahnya blanket jacket aluminium foil itu. Nah gue pengen gantiin bajunya juga nggak mungkin karena temennya pun cuek. Akhirnya gue minta pertolongan teman gue lagi yang lain yang backup yang ada di pos gitu, kebetulan orang lain, dan gue mencoba minta tolong aja kali dia punya alat lengkap. Nah gue panggil, gue tanya besok paginya, ya alhamdulillah gitu, bagusnya tuh anak istilahnya tuh orang ketolong gitu. Khawatirnya kan kalau nggak ketolong ya masa sia-sia lu bareng-bareng, sedih nggak sih? Orang tua lu juga istilahnya sama teman dekat. Nah di situ juga lu tahu kan kualitas teman lu tuh gimana gitu. Makanya itu penting banget sih. Makanya orang bilang tuh kalau lu melakukan penjelajahan pendakian bareng orang tuh lu di situ bakal tahu sifat asli orang tuh kayak gimana. Itu di saat titik terendah mereka capek, lu bakal lihat aslinya tuh sifat asli tuh teman lu atau kawan lu atau saudara lu tuh kayak gimana tuh lu bakal tahu di situ. Nah ini balik lagi gue jelasin, ini jaket yang gue pakai ini kebetulan polar. Nah ini gue pakai biasanya buat lagi jalan gitu. Nah ini buat jalan juga, cuman biasa gue gunain untuk di ketinggian 3000 ke atas gitu ya, untuk summit daripada ke puncak Semeru atau di Merbabu untuk ke Kenteng Songo gitu. Nah, untuk hangatnya gue coba pakai ini. Kalau emang suhunya gue rasain di kulit gue ini udah masuk ke diri gue dingin, nah gue pakai tuh. Gue orangnya nggak pernah mau gengsi gitu. Gue kalau emang gue merasa dingin, gue pakai apapun yang untuk menghangatkan gue nggak mau. Gue terserah mau bilang diri gue tuh cemen atau apa, karena yang tahu keamanan diri kita dan kenyamanan diri kita, keamanan itu diri kita sendiri.